Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang sekali berjumpa kembali di Pastor Message pagi hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik. Ya, saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu. Satu kali handphone saya bermasalah, error gitu ya, nggak bisa diapa-apain gitu, dan saat itulah saya baru ingat bahwa saya ini punya manual book dari handphone tersebut. Sehingga saat itu saya cari, saya buka, saya baca, dan puji Tuhan dari situ saya bisa menemukan solusi dari masalah handphone tersebut. Tetapi ketika saya buka dan baca, ternyata saya menemukan banyak sekali fungsi-fungsi dari handphone saya yang belum pernah saya tahu sebelumnya. Dan ini mengingatkan saya banyak hal yang sering kita lakukan hari-hari ini sebenarnya. Mungkin banyak dari kita dan banyak orang, ini survei ya, survei yang pernah diadakan gitu, bahwa banyak orang membeli barang-barang yang cukup canggih, barang yang kondisinya baik sekali, mewah ya, yang barang elektronik terutama lebih banyaknya mobil, handphone, kamera dan sebagainya, masih banyak lain. Tetapi mereka ketika disurvei jarang sekali yang baca buku panduannya. Mereka nggak pernah sentuh buku panduannya. Padahal ketika kita beli, kita sign kontrak untuk beli barang tersebut, itu sudah include dengan buku panduannya yang sering kita sebut the manual books. Tapi kita nggak, sedikit sekali kita baca, kita perhatikan, kita buka. Dan bahkan banyak dari survei yang jelas dengan dengan mereka menolak untuk membacanya dengan banyak alasan yang mereka miliki, karena itu menghabiskan waktu. Dan ada juga yang berpikir saya cukup untuk melihat bagaimana orang lain mempergunakannya, saya belajar dari melihat bukan dengan membaca. Itu alasan mereka. Ada juga yang mereka menolak karena mereka merasa udah tahu cara pakainya. Dan ini akibatnya cukup lucu sebenarnya, karena dari survei keluhan pelanggan banyak juga ditemukan bahwa nggak sedikit pelanggan yang merasa nggak puas dengan barangnya. Padahal bukan karena kualitas dari produk tersebut, tetapi karena si pengguna nggak tahu cara pakai untuk memaksimalkan produk tersebut. Cukup banyak juga keluhan karena produk tersebut tidak bisa berfungsi maksimal, dan ada keluhan juga bagaimana si produk tersebut tidak sesuai harapan mereka. Padahal mereka ketika membeli, mereka tahu bahwa gadget tersebut atau alat tersebut bisa berfungsi semaksimal apa. Namun mereka nggak pernah baca manual book how to operate, bagaimana untuk mengoperasikannya supaya gadget tersebut atau alat tersebut, produk tersebut bisa maksimal. Contohnya HP, kita sering sebut dengan smartphone hari ini. Jadi itu jenis ponsel yang pintar, nggak hanya untuk telepon, nggak hanya untuk kirim pesan, tetapi masih banyak fungsi yang lain yang tersimpan, yang tersedia di smartphone tersebut. Bisa jadi personal assistant, bisa jadi PA pribadi kita semua yang mempergunakannya, bisa jadi atur agenda, kita bisa masukin banyak hal, aplikasi dan sebagainya, bisa jadi tempat pengendali untuk beberapa item yang eksternal contohnya, dan masih banyak lain yang bisa dilakukan oleh handphone atau smartphone tersebut. Tetapi banyak sekali yang hanya mempergunakannya sekedar untuk texting dan calling, karena selebihnya nggak pernah baca manual booknya bahwa ternyata smartphone tersebut punya potensi yang sangat luar biasa, yang bisa membantu, yang bisa sangat maksimal dalam membantu pekerjaan kita semua atau para penggunanya. Nah, semuanya karena satu hal, nggak pernah baca buku panduannya. Padahal dari buku panduan tersebut ada sebuah keuntungan yang tidak kita sadari, sebuah keuntungan dari sebuah buku panduan yang
kita miliki saat kita membeli atau taken kontrak ketika kita membeli sebuah produk. Benefitnya produsen, sang manufaktur itu kasih tahu tuh maksimal produk kita ini bisa berfungsi seperti apa. Ya, dan potensi apa yang dimiliki, kecanggihan apa yang ada di dalamnya, apa aja yang bisa dilakukan oleh produk tersebut, dan kasih tahu juga prosedur penggunaannya, pemeliharaannya, perawatannya supaya tetap awet barang tersebut, bisa bertahan lama, dan juga kasih tahu tuh panduan tentang masalah-masalah yang biasa atau akan dihadapi dan bagaimana cara menghadapi dan menemukan solusinya. Artinya buku panduan tersebut sangat berfungsi luar biasa sekali buat pengguna, sangat bermanfaat sekali. Dan hal ini mengingatkan saya khususnya dan kita semua pada umumnya bahwa kita ini sebenarnya sama ya dengan apa yang baru saja saya sampaikan, bahwa saya dan saudara atau Bapak Ibu sekalian, kita semua ini adalah produk ciptaan Tuhan. Dialah Tuhan sebagai sang pencipta, produsen yang menciptakan kita semua. Dialah yang tahu setiap tujuan, fungsi, cara merawat, cara melihara, cara menggunakan setiap produk atau setiap kita ini supaya kita ini jadi maksimal sesuai dengan tujuannya. Dan apakah Bapak Ibu tahu bahwa Alkitab yang Bapak Ibu miliki saat ini itu adalah manual book yang Tuhan berikan untuk kita semua supaya kehidupan kita ini bisa sesuai dengan tujuan semula mengapa kita ini diciptakan oleh Dia. Mari kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16-17, saya menggunakan versi firman Allah yang hidup. Seluruh kitab suci diberikan kepada kita melalui ilham Allah dan berguna untuk mengajarkan kebenaran kepada kita serta menyadarkan kita akan apa yang salah dalam hidup kita. Kitab suci meluruskan dan menolong kita melakukan hal-hal yang benar. Itulah cara Allah menjadikan kita siap dalam segala segi, diperlengkapi dengan sempurna untuk berbuat baik kepada semua orang. Jadi Alkitab ini adalah manual book atau buku panduan orang percaya yang Tuhan beri buat kita semua yang percaya kepadanya, yang mengikut Dia, yang ingin berguna bagi kerajaannya. Dan Alkitab tersebut, buku panduan orang percaya tersebut adalah punya kegunaan yang pertama mengajarkan kebenaran. Kalau Bapak Ibu ingin belajar kebenaran, nggak mungkin tanpa mempelajari atau membaca firman Tuhan. Karena sumber kebenaran untuk kita belajar adalah firman Tuhan dan ada di Alkitab semuanya. Yang kedua, menyadarkan kesalahan. Kalau kita mau bertumbuh semakin sempurna, Bapak Ibu punya kerinduan untuk menjadi pribadi yang semakin baik di mata Tuhan ataupun sesama, nggak ada cara lain selain baca Alkitab atau firman Tuhan yang Bapak Ibu miliki, karena di sanalah setiap firman dari Tuhan itu akan menyadarkan setiap kesalahan kita. Sehingga yang ketiga, meluruskan apa yang salah. Kalau kita tahu, kita sadar akan kesalahan dan kita tahu bagaimana memperbaikinya, artinya kesalahan kita sedang diluruskan. Supaya yang keempat, kita ini ditolong oleh firman Tuhan, ditolong oleh Alkitab untuk melakukan hal yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang jadi kehendaknya. Sekali lagi Bapak Ibu, Alkitab adalah cara Allah untuk mempersiapkan kita, untuk memperlengkapi kita, dan untuk menyempurnakan kita supaya kita ini berfungsi sesuai dengan tujuan semula mengapa Tuhan ciptakan kita semua ini. Oleh karena itu, read the manuals. Oleh itu, baca buku panduan tersebut, baca Alkitab tersebut Bapak Ibu. Jangan disia-siakan, jangan diabaikan, karena semuanya sudah tertulis di sana, apa yang jadi rencananya, apa yang jadi tujuannya, dan bagaimana kita seharusnya hidup di dalam rencananya, di dalam fungsi-fungsinya, supaya setiap potensi yang Tuhan sudah taruh, semua talenta yang sudah Tuhan taruh, semuanya bisa dimaksimalkan dalam kehidupan kita semua yang sementara ini di bumi.
Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan lupa ya untuk baca buku panduannya sebelum kita mempergunakannya. Karena seringkali kita merasa tahu dan merasa nggak perlu untuk cari tahu karena kita bisa mempergunakannya. Tetapi jangan sampai kita ini salah mempergunakan kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita, Dialah yang paling tahu sebenarnya kita ini ingin dipergunakan oleh Dia sebagai apa di dunia ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Semoga firman pagi hari ini membantu Bapak Ibu sekalian untuk menjadi semakin sempurna seperti Kristus. Tuhan memberkati.